Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Angkatan 3 peserta Latsar CPNS 2022. Oke, di sini kami akan membahas tentang literasi digital pada media promosi pelayanan. Sebelumnya, mari kita flashback ke 1 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2021. Sempat beredar rumor melalui pesan berantai yang isinya, selepas suntikan vaksin pertama, terdapat sejumlah 0,8% akan mati dalam masa 2 minggu kemudian. Mereka yang bertahan akan mampu bertahan hidup sekitar 2 tahun. Mick Yeadon yang menyampaikan berita tersebut adalah bekas ketua saintis di firma vaksin Pfizer. Former Pfizer scientist Mike Yeadon has appeared in another social media video making false claims about the COVID vaccines. Let's fact check some of them. You don't even know what dose to use when you start. We do things called dose range finding studies. We didn't do that as far as I can tell. Mr. Yeadon claims that dose range finding studies were not performed on the vaccines, but this isn't true. The Pfizer and Moderna vaccines both underwent phase 1 and phase 2 studies which included different dosing regimens. And in the early phases, the AstraZeneca vaccine also trialed 2 different dosing regimens. Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin virus corona akan membunuh dan memusnahkan populasi manusia di dunia. Setelah ditelusuri, klaim bahwa vaksin virus corona akan membunuh dan memusnahkan populasi dunia tidak benar alias hoax. Klaim yang menyatakan bahwa seseorang yang telah disuntik vaksin mengalami penurunan fungsi organ tertentu dan hanya bertahan hidup selama 3 tahun tidak berdasar. Vaksin virus corona yang digunakan saat ini terbukti aman dan efektif dalam mencegah infeksi. Tidak ada bukti bahwa vaksin menyebabkan gangguan yang mematikan. Jadi, menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menegaskan bahwa berita tersebut adalah hoax. Gimana ya cara kerja vaksin di dalam tubuh manusia? Sebelum kita mengenal cara kerja vaksin, kita harus tahu dulu gimana cara kerja sistem imun pada tubuh manusia. Di dalam tubuh kita udah ada sistem imun untuk melawan virus dan bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Mereka adalah sel darah putih. Ketika patogen asing masuk ke dalam tubuh, sel darah putih akan berperang melawannya. Terus dia bakal ngasilin antibodi kalau patogen yang sama masuk lagi ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita jadi imun atau kebal. Nah, kalau vaksin itu adalah imunitas buatan, caranya dengan masukin virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh. Virus yang dimatikan atau dilemahkan itu akan memicu sistem imun untuk membentuk antibodi. Jadi, ketika virus masuk ke tubuh kita udah siap untuk melawan virusnya. Pertanyaan besarnya, apakah vaksin menimbulkan efek samping bagi tubuh manusia? Jawabannya, ya. Tapi tenang, efek samping dari vaksin itu nggak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin itu ringan. Memang ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena usia atau alergi parah. Maka dari itu, diperlukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Yaitu ketika sudah banyak yang kebal terhadap virus atau bakteri tertentu. Sehingga tidak sampai ke orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi, kalau kamu dapat panggilan untuk divaksin COVID-19, gak perlu takut. Karena vaksin itu gak berbahaya. Apalagi bikin kamu jadi Titan, kayak Eren. Digital skill berkaitan dengan kemampuan dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat lunak TIK ditunjukkan dengan mencari berita tentang vaksinasi COVID-19, salah satunya vaksin Pfizer. Dengan memahami cara kerja vaksin, maka masyarakat tidak akan mudah termakan hoax. Digital culture, kemampuan dalam membaca, menguraikan, membiasakan, serta memeriksa informasi-informasi yang diterima apakah akurat atau tidak. Digital ethics, kemampuan dalam menyaring informasi dari perangkat lunak dan mampu menerangkan informasi fakta kepada orang lain, dalam hal ini informasi terkait vaksin Pfizer. Digital safety, mengenali, menganalisis, dan menimbang tentang semua informasi yang berhubungan dengan vaksin Pfizer, termasuk kelebihan dan kekurangannya dalam segi keamanan penggunaan.
Demikian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.